Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Anwar. Tadi dikatakan STMM ya. Kalau kata Pak Iwan biasanya STMM. Oh, ditambah lagi MLM. Tapi MLM itu yang lebih berbobot daripada STMM-nya ternyata. Kenapa Bapak Ibu? Karena STMM-nya itu dari situ saya nggak dapat BMW. Tapi dari ujungnya MLM tadi saya berhasil mendapatkan BMW-nya Bapak Ibu. Artinya latar belakang apapun di bisnis ini tidak seberapa penting dibandingkan dengan latar ke depan kita. Nah itu yang lebih penting Bapak Ibu. Oke, malam hari ini saya tidak berniat sedikit pun untuk mengajari Anda semua. Karena apa yang saya akan sampaikan nanti itu adalah hasil dari konsultasi saya dengan leader-leader yang ada di sini juga Bapak Ibu. Jadi balik-balik apa yang akan saya sampaikan itu adalah apa yang Anda dengarkan juga mungkin sebelumnya. Makanya malam hari ini saya tidak ada niat sedikit pun untuk mengajari Anda. Saya cuma berniat untuk sharing. Dan saya tahu kenapa Unicorn, sekolah bisnis kita, organisasi support kita, berikan aplaus dulu kepada United Core Vision. Saya tahu persis kenapa Unicorn meminta kami untuk datang ke Yogyakarta. Itu adalah untuk belajar Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami jauh dari upline terutama. Terus terang, upline saya langsung, sponsor saya, orang yang dalam tanda kutip menjerumuskan saya, sehingga berhasil mendapatkan BMW. Berikan aplaus dulu kepada Bapak Erika Bagus Irawan. Juga jalur sponsorisasi kita, Bapak Iwan dan Ibu Dian Sapitri. Berikan aplaus juga dong. Saya bercerita sedikit. Dulunya saya ini termasuk orang yang kalau boleh dikatakan boleh membentuk sebuah organisasi. Saya mau membentuk organisasi anti MLM. Karena dulunya saya orang yang sangat anti terhadap MLM Bapak Ibu. Terus terang enek. Karena dulu ketika saya S1 itu teman saya yang kosnya bersebelahan dengan saya tiap hari nyamperin. Kesini dong. Ada apa? Ulang tahun. Pas di sana presentasi. Jadi triknya macam-macam, tapi ini agak menipu Bapak Ibu. Jangan ditiru kalau seperti itu. Jadi ada beberapa yang mencoba mengenalkan, mengajak dan lain sebagainya dengan berbagai macam cara. Tapi kala itu paradigma saya belum sama dengan mereka. Sehingga saya bilang, ini bisnis tipu-tipu. Nggak mungkin saya bisa sukses seperti ini. Ketika saya dulu anti MLM, kemudian saya mencoba berjuang di Jogja ini dengan mencoba berusaha. Saya dulu sempat jualan tas kresek. Jadi dulu saya berpikir, kalau saya berada di Jogja, saya harus mempunyai usaha apa ya yang cocok. Saya pikir, Jogja kota pelajar. Jogja ini kota mahasiswa. Kalau nggak tentang studi, tentang makanan anak-anak kos. Wah ini yang cocok. Berarti saya bidik, karena modalnya kecil, tas kresek sama kertas bungkus nasi. Saya berbisnis seperti itu. Saya samperin ke warung-warung, pura-puranya makan Bapak Ibu. Jadi tiap hari itu makan ke warung yang berbeda. Ke warung ini makan, tanya-tanya, Ibu kalau beli kreseknya di mana? Saya ke sana ke situ. Saya tawarin. Besoknya saya makan di warung yang berbeda. Setiap hari seperti itu dan akhirnya sebulan, 2 bulan banyak order datang Bapak Ibu. Waktu itu nggak punya handphone, masih kere. Cuman ada telepon rumah. Itu pun kalau ada yang nelpon saya nggak di tempat, dituliskan memo oleh teman. Warung di sana, itu pesan kresek yang kecil, yang tanggung, yang besar dan lain sebagainya. Dari itu saya belajar. Ternyata untuk meraih sebuah kesuksesan itu tidak gampang Bapak Ibu. Nah setelah itu saya coba bertahan menjalankan bisnis itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak menjalankan itu lagi. Karena saya capek Bapak Ibu, untungnya kecil. Kemudian terus menerus seperti itu sampai saya menyelesaikan kuliah saya S1. Nah di sana saya dilema. Saya pikir kalau saya lulus, status saya ada 2 ini. Sarjana sekaligus pengangguran. Pengangguran ini yang menyakitkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana trik saya supaya saya nggak dicap sebagai pengangguran tapi sebagai sarjana. Jadi keren juga kan. Saya pikir saya harus bekerja. Tapi kalau untuk mencari pekerjaan dengan sesuatu yang saya harapkan nggak dapat Bapak Ibu. Akhirnya ada teman mengajak, udah kuliah MM aja, aja. Daripada jadi pengangguran walaupun sarjana, mendingan kuliah lagi keren S2. Padahal itu cuman supaya nggak dibilang pengangguran Bapak Ibu. Terus terang awalnya seperti itu. Nah kemudian saya mencoba mendasar di S2 UII di MM. Nah disitulah awal mula saya mengenal bisnis TNC. Di sana saya mencoba belajar banyak tentang dunia marketing, SDM dan lain sebagainya. Di sanalah kenal orang-orang yang sukses di depan sini, Bapak Iwan dan Pak Erika Bagus, juga Pak Wawan. Di sana berkenalan dengan mereka, sama-sama mungkin belum mengenal karakter masing-masing, jadi sama-sama beradaptasi. Kemudian beliau sudah mengenal TNC lebih dulu. Kemudian beliau mencoba mengenalkan di kampus.
Beliau jelaskan, oh bla 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 bla. Tapi ya karena saya paradigmanya belum klik Bapak Ibu, tetap aja. Wah ini orang ngotot banget bisnis kayak ginian. Gue dulu udah ditawarin banyak. Sombongnya keluar kan, sombongnya keluar. Kemudian oh ya udah, coba pelajari lagi. Pak Iwan waktu itu menyodorkan situs Tiansi internet karena dia tahu saya senang komputer. Ini Pak Anwar, coba deh di internet, coba gali informasinya. Jadi canggih juga Bapak Ibu cara Pak Iwan ini. Dia tahu kalau disodorin secara langsung mental. Nah dia lewat cara ketiga, ini canggih caranya. Saya coba browsing, saya pelajari. Oh ini ternyata lumayan ya, tapi masih kurang sek di hati. Masih kurang sek karena saya belum klik waktu itu. Kemudian kami terus meneruskan kuliah di S2. Nah pada satu kesempatan, kalau nggak salah pada saat kuliah marketing, di sana ada diajarkan tentang berbagai macam tipe pemasaran. Saya kaget ketika di salah satu tipe pemasaran yang saya baca di buku, itu ada dijelaskan salah satu strategi pemasaran di dunia ini yang itu diakui secara internasional dan sekarang sedang meraksasa adalah direct selling, pemasaran langsung, pemasaran berjenjang. Bapak Ibu, kala itu saya serasa ditampar orang di muka. Kenapa? Karena saya dulu anti terhadap itu. Tapi kok capek-capek kuliah S2 kok dikuliahin itu lagi. Akhirnya saya bertanya-tanya. Kayaknya ini perlu saya gali lagi nih. Perlu saya gali lagi. Saya cari informasi lebih dalam tentang itu. Saya pelajari lagi. Nah, pada sebuah kesempatan juga di S2 kita diskusi. Mencoba mengenalkan paradigma kuadran. Dibilang ada kuadran tertentu dalam orang mencari penghasilan. Anda sudah tahu sendiri. Kuadran kiri, kuadran kanan dan lain sebagainya. Dia ngomong apa orang ini? Tapi saya pelajari, benar juga ya. Berarti dulunya saya yang terus berusaha mati-matian bekerja keras itu kuadran kiri. Kuadran kiri, makanya saya nggak sukses-sukses. Nah ini ada sebuah cara kuadran kanan. Dia bilang kalau mau pelajari ini, Anda silakan baca Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant karangan Robert T. Kiyosaki. Siapa pula Robert Kiyosaki ini saya pikir. Tapi karena penasaran, pengen tahu. Nah jadi kalau Anda ketemu orang-orang yang mungkin awalnya negatif dan lain sebagainya, jangan lepas kontak. Anda terus lakukan hubungan dan terus memberikan informasi-informasi tambahan. Karena Anda nggak tahu mereka akan klik pada saat kapan. Nah saat itu saya terus menggali informasi lagi dari buku itu. Dan saya ketemukan lagi ternyata di kuadran kanan. Orang-orang sukses itu adalah orang yang membangun usaha dengan sistem. Dan di sana juga dituliskan salah satunya adalah network marketing. Saya pikir balik-balik lagi ini. Kok ke MLM lagi ya? Kok ke network marketing lagi ya? Yaudah, mulai saat itu saya sudah mulai klik. Saya tinggal menunggu orang yang tepat. Wah ini agak sombong ya. Jadi mencari sponsor yang tepat. Dalam artian saya sudah klik nih tentang network marketing. Perusahaan mana sih yang mau nawarin saya? Orang mana sih yang mau nawarin saya? Itu sudah timingnya udah tepat sekali. Jadi kalau suatu saat Anda nanti berkenalan dengan orang, prospecting dan lain sebagainya, orang itu mental-mental terus. Mungkin bukan salah Anda. Mungkin bukan salah informasi yang Anda sampaikan. Mungkin timingnya belum tepat Bapak Ibu. Jadi teruskan perjuangan Anda dan suatu saat Anda akan pasti ketemu titiknya di mana orang tersebut akan klik Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya sudah mulai klik informasi tambahan saya coba gali dari Pak Iwan, dari Pak Erik karena kita satu kelas. Saya coba gali informasi lagi. Pak Iwan berikan informasi yang luar biasa di kampus. Kemudian Pak Erik juga. Kebetulan waktu itu ketika tugas-tugas kita sering ngumpul bareng. Pak Erik udah tahu kos-kosan saya lebih dulu mungkin daripada Pak Iwan. Wah, Pak Erik langsung nyamperin dulu deh ke kos-kosan. Wah. Dengan alasan nelpon dulu kan, biasa kan, berbahasa-bahasa singkat kan. Pak Anwar, di kos ya? Iya, wah aku lagi habis pulang kerja nih. Aku mampir ke sana ya, silahkan. Oh mampir, bahasa-bahasa singkat, mulai tawarin Tiansi. Awalnya sih saya sudah mendengar tapi belum mengerti. Nah sekarang sudah mulai dijelaskan, mulai tambah terbuka. Saya bilang, terus terang saya mulai tertarik dengan bisnis yang ini. Di samping karena informasinya sudah saya dapatkan lebih komplit, dan saya sudah klik dari buku Cash Flow Quadrant tadi, setiap bulan bapak-bapak di depan ini menunjukkan statement bonusnya Bapak Ibu. Itu yang tambah membuat saya klik. Karena ketika saya S2 saya juga bekerja di sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta sini di Kaliurang, sebuah perusahaan mebel. Saya bekerja di sana. Awalnya saya bekerja saya kaget. Karena ketika dengan PD-nya waktu wawancara saya tuliskan minta gaji berapa? Ada pertanyaannya. Mau minta gaji berapa? Saya tulis saya mau minta gaji 1.250.000. Orang awal baru bekerja pada saat tahun berapa itu dan standar upah minimum kerja di Yogyakarta mungkin separohnya. Saya dengan PD-nya saya taruh sekian, saya mau minta sekian. Saya pikir ya udah kalau diterima syukur, nggak diterima ya nggak apa-apa. Saya kan orangnya banyak kualifikasi yang potensi yang tinggi. Wah saya berpikir seperti itu.
perusahaan ujung-ujungnya ternyata menerima saya. Nah, tapi yang saya kaget adalah ketika pertama kali saya diterima, saya minta gaji 1.250.000, saya cuma diberikan gaji 450. Dengan berbagai macam potensi yang coba saya sodorkan. Dilema awalnya ketika saya untuk mau memutuskan, saya coba telepon orang tua. Orang tua saya kebetulan wira swasta. Kemudian saya coba kontakin, Pak, saya coba melamar kerja dan diterima dan gaji awalnya 450. Bapak saya bilang, kamu pulang ke Banjarmasin, saya gaji 2 kali lipat. Bapak Ibu, jadi mungkin dia melihat saya S2, punya potensi, masa sih digaji seperti itu? Nggak rela seakan-akan seperti itu. Tapi dia bilang, kalau kamu ingin mencari duit, nggak usah. Tapi kalau kamu ingin mencari pengalaman, silakan. Saya pikir, ya apa salahnya? Saya nggak pernah bekerja, saya coba bekerja di sana. 450, bulan depan naik 50. Wah, prestasi meningkat. Naik lagi Bapak Ibu. Lumayan bangga. Tapi secara nggak sadar, itu adalah salah satu cara perusahaan untuk mengikat saya di kaki. Supaya saya nggak keluar. Jadi setiap bulan tambah 50, karena melihat prestasi kerja dan lain sebagainya. Saya berpikir mau berusaha sendiri, tapi kok setiap bulan ditambah lagi, kan bingung juga. Sampai hampir 1 tahun terakhir, saya gaji terakhir itu 950. Ya lumayan, hampir 1 juta waktu itu. Nah, pada titik itu saya sudah mulai mau membuat tesis. Nah, di sana juga, sebelumnya saya sudah mulai disodorkan informasi Tiansi tadi dari Pak Iwan, dari Pak Erik dan lain sebagainya. Kemudian saya perbandingkan penghasilan saya di sana dengan penghasilan mereka dalam waktu 2-3 bulan, 4 bulan, kok beda sekali. Saya salah jalan ini. Saya berada di kuadran yang salah ini. Berarti saya harus pindah kuadran ini. Saya harus mencoba menjalankan bisnis ini. Terus terang awalnya saya mungkin masih setengah-setengah untuk menjalankan Tiansi. Nah, kemudian saya coba memutuskan, saya bilang, oke, saya akan bergabung. Jadi mungkin saat itu ya, kalau boleh pede nih, saat itu mungkin mereka sudah melihat bintang 8 di jidat saya mungkin. Jadi, yaudah, tarik aja. Oke, seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk menjalankan bisnis Tiansi sambil bekerja. Kemudian kesibukan saya meningkat, karena waktu itu dari pagi sampai sore bekerja, malamnya kuliah, menjalankan Tiansi di sela-selanya. Terus terang belum maksimal saat itu. Kemudian pada saat itu saya pikir, saya harus memutuskan bekerja di kuadran kiri apa di kuadran kanan. Karena saya nggak mungkin dua-duanya, karena saat itu kondisinya nggak memungkinkan. Oke, pada suatu saat saya memutuskan, oke, saya lepas kuadran kiri saya harus fokus di tesis saya, sekaligus saya fokus untuk membangun aset saya di Tiansi. Saya jalankan Tiansi. Saya belajar. Walaupun terus terang Tiansi ini bisnis network marketing pertama saya. Jadi benar-benar dari nol Bapak Ibu, benar-benar dari nol, saya nggak ngerti apa-apa, saya cuma bermodal keinginan untuk belajar. Saya belajar dari Pak Erik, saya belajar dari Pak Iwan, dari Bu Diah. Terus menerus belajar, ikut ke pertemuan, melihat orang, datang ke OPP, dari yang sendirian terus ngajak orang dan lain sebagainya. Kemudian dari situ sudah mulai terbentuk. Apa yang saya pelajari saya sudah bisa mulai terapkan. Saya sudah bisa belajar dan melakukan, kemudian mengajarkan lagi. Akhirnya mulai terduplikasi. Terduplikasi ke jaringan saya, mulai ada jaringan dan tesis saya sudah mulai selesai. Saya akhirnya berpikir, kalau di Yogyakarta bisa sebesar ini, tidak menutup kemungkinan di kota lain juga bisa. Dan kalau di Banjarmasin belum ada orang yang mengenal Tiansi, di pikiran saya waktu itu, saya yang harus menjadi orang pertama mengenalkan bisnis Tiansi di Banjarmasin. Artinya Bapak Ibu, saya membaca buku bahwa orang yang berjiwa besar, orang yang sukses, itu melihat kesempatan dalam sebuah kesulitan. Nah, di sana saya melihat Banjarmasin masih kosong ini kayaknya. Saya coba konsultasikan dengan upline, kemudian pas saya sudah selesai, saya coba kembangkan di Banjarmasin. Nah, dari sana saya coba mengenalkan bisnis ini ke orang-orang di Banjarmasin. Di sana dari yang jelas dari daftar nama ya, keluarga, terus teman dekat dan lain sebagainya. Saya coba kenalkan ke kakak saya. Ada saya 3 bersaudara, kakak saya yang tertua Haji Mawardi juga seorang bintang 8. Awalnya saya bukan melirik kakak saya Haji Mawardi tadi. Saya melirik istrinya. Jangan salah dulu. Dalam ini sengaja saya bilang supaya Anda nggak ngantuk. Karena saya melihat potensi di diri istrinya. Orangnya supel sekali, temannya banyak sekali. Kalau ngomong susah dihentikan. Wah. Jadi Bapak Ibu, saya melihat, wah ini cocok ini. Nah, ini kesalahan sebenarnya Bapak Ibu. Padahal kita kan diajarkan kalau melihat daftar nama jangan pilih-pilih. Saya pada saat itu mulai pilih-pilih Bapak Ibu. Ya orang-orang awal dimaafkan lah gitu kan. Jadi saya coba, wah ini istrinya bagus, tapi lewat kakak dulu. Saya kenalan, wah ini bla 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 bla. Kakak saya orangnya polos sekali dan orangnya
percaya sekali dengan saudara. Jadi apa yang saya katakan langsung dia telan. Apa aja, bla bla bla, ya, bla bla, ya, oh, gabung, oke. Asik kan? Dari sana saya sudah melihat secercah harapan di Banjarmasin. Karena ya saya bilang sedikit aja dia udah percaya. Apa sudah closing, biasa kan kita kalau closing kan jebret CD, reward TNC. Wah, ini dia BMW kapal siang, Pak. Kakak saya nggak bisa ngomong. Yang lihat terus melotot. Karena apa Bapak Ibu? Dia seorang pedagang, dia sudah berwira swasta 10 tahun lebih. Tapi dia belum pernah bisa membeli mobil lebih dari 100 juta, apalagi BMW. Dia pikir, ini orang berapa tahun? Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun terima BMW. Kok bisa ya? Orangnya polos dan dia teachable sekali Bapak Ibu. Dia bilang, oke, saya gabung. Tapi bagaimana caranya? Karena terus terang dari awal dia belajarnya agak lambat. Dan saya berharap kakak ipar saya awalnya. Saya coba kenalkan ke kakak ipar saya. Dia coba kenalkan ke orang-orang lain. Tapi ya karena salah menilai dari awal. Dia memang supel banyak teman-temannya tapi nggak sistem. Jadi ya caranya mungkin sedikit salah sehingga nggak menghasilkan apa-apa. Nah kakak saya ini yang konsisten Bapak Ibu. Terus menerus menjalankan walaupun dengan apa yang dia bisa saja dia coba jalankan. Kita coba gali home meeting. Home meeting kita coba maksimalkan. Saya waktu itu sudah mempunyai 3 jalur. Ada Pak Sarja Palepi, Pak Yudi Irfani, kemudian Pak Haji Mawardi. Kita coba bangun dengan membangun home meeting. Oke, sudah ada 3 jalur dan saya sendiri. Ada 4 orang. Masing-masing undang 20 ya. Wah, home meeting 20, 40, 80 berarti. Bayangkan home meeting 80. Ayo. Kita undang 20. Ya, kita undang semua. Tapi yang hadir cuman 6 orang. Itu termasuk kita berempat, Bapak Ibu. Coba jelasin. Saya dulu kan ngasih tahu. Oh bla 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 bla. Oh bisa. Udah bisa kan home meeting? Bisa. Minggu depan lagi. Oke, bikin lagi. Seperti itu, meningkat lagi jadi 2 kali lipatnya 4 orang yang non-member. Terus meningkat lagi. Pada beberapa kali saya presentasi, gantian. Duplikasi ini kan, duplikasi. Kakak saya, coba. Karena saya melihat potensinya ada. Coba, baca aja gak apa-apa. Dia baca sambil gemeter. Sambil gemeter. Nah, itu merupakan saya bilang, waduh ini pengalaman yang menarik sekali. Dari orang yang gemeteran awal home meeting, sekarang jadi bintang 8 Bapak Ibu. Jadi Anda gak bisa menilai potensi orang dari awal Bapak Ibu. Anda bisa melihat potensi orang dari niatnya. Jadi Anda jangan melihat potensi orang awalnya. Karena bisa jadi dia punya potensi yang tersembunyi yang Anda belum melihat awalnya. Jadi terus menerus Anda gali terus Bapak Ibu. Anda gali terus. Nah, saya coba jalankan lagi. Dan Alhamdulillah support dari upline juga sangat membantu. Kala itu Pak Erika bagus. Senantiasa ke Banjarmasin bolak-balik. Paling lambat 3 bulan sekali beliau ke sana. Dan ya biasalah kita konsultasi via telepon. Pak Anwar bagaimana perkembangan bla dan lain sebagainya. Coba seperti ini, coba seperti itu dan lain sebagainya. Coba Pak, saya akan datang bulan ini nanti kita bikin OPP Akbar. Kala itu kita sudah mulai bikin OPP, setelah bikin OPP kecil. OPP Akbar Pak, oke deh Pak. Padahal dalam hati, bisa nggak ya, ragu-ragu. Tapi upline selalu memberikan semangat dan membuat keyakinan kita bertambah. Terus Pak, terus lakukan terus. Oke, saya akan undang 500 orang Pak. OPP Akbar 500. Kayaknya sayang kalau upline dari Jogja datang, yang datang cuma sedikit. Undang 500 Pak. Nah sayangnya waktu itu timing kita kurang tepat. Ini kalau boleh beralasan ya. Timing kita kurang tepat karena acara kita adakan sore. Malamnya itu malam Nisfu Sa'ban. Nah di Banjarmasin kalau malam Nisfu Sa'ban itu orang rata-rata ke masjid semua. Jadi orang pada gelisah semua. Jadi yang tadinya kita rencanakan 500 undangan, yang datang cuma 40 orang. OPP Akbar. OPP Akbar. Kalau saya yang di posisi Pak Erik mungkin agak kecewa. Katanya 500 kok datang 40. Wah, tapi berjiwa besarnya seorang upline beda Bapak Ibu. Beliau bilang yang penting sikap. Betul kan? Yang penting sikap. Dari 40 ini Pak, ini bisa menghadirkan lebih banyak orang lagi. Bayangkan kalau dari 40 ini, nanti 2 bulan kemudian masing-masing mengundang 10 aja. 40 mengundang 10. 400-an, oh benar juga ya. Terus bulan berikutnya melipat ganda lagi. Melipat ganda lagi. Betul juga ya. Terus kita fight lagi Bapak Ibu. Karena terus diberikan suntikan motivasi, kita terus termotivasi. Dan ini kita floorkan terus ke jaringan Bapak Ibu. Kita terus kembangkan di Banjarmasin. Yang saya sangat rasakan kenapa kami bisa bertahan adalah motivasi yang terus menerus dari upline. Kita terus lakukan konsultasi dan sistem berjalan di sana Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau boleh kita simpulkan sementara, dimanapun Anda berada, siapapun Anda,
kalau Anda terus-menerus konsultasi, dan upline Anda terus memperhatikan Anda dan memberikan motivasi, dan Anda berpegang teguh kepada sistem, dimanapun Anda berada Anda bisa jalankan Bapak Ibu. Dimanapun. Saya pernah, waktu itu saya di Banjarmasin, jaringan kita di Jogja nelpon, Pak gimana dong Pak, Bapak kan di Banjarmasin, saya gimana caranya jalanin? Nah, saya pikir kok bisa terbalik seperti ini ya. Harusnya saya yang komplain. Saya di Banjarmasin gimana caranya jalanin upline semuanya di Jogja? Kebalik kan? Nah, berarti bagaimana kita mensikapi Bapak Ibu? Saya pikir di Yogyakarta, ini Anda tinggal tunjuk. Kalau orang bilang, BMW, mana buktinya? Tuh, baru lewat satu. Tuh, satu lagi. Bulan depan beberapa lagi. Gampang sekali Bapak Ibu. Kalau orang bilang, saya mau lihat tuh pertemuannya, bagaimana TNC di Jogja. Tinggal tunjuk, OPP mau di mana Pak? Mau hari apa Pak? Anda mau lihat orang ribuan orang, tinggal tunggu 2 bulan PS. Dan lain sebagainya. Enak sekali Bapak Ibu. Dulu ketika kami baru menjalankan di Banjarmasin, kami sempat iri dengan situasi. Ini nggak boleh ya sebenarnya. Kami bilang, enak ya teman-teman di Jogja, di Bandung, upline-nya banyak, buktinya banyak, sistemnya jalan, alat bantu komplit. Kita fotokopier aja syukur gitu. Awalnya kami menjalankan di sana Bapak Ibu, stokis itu cuma satu dan susah. Susahnya Anda pikirkan sendiri, susah seperti apa. Sampai kita tuh kalau belanja harus ke Bandung. Bukan saya yang ke Bandung, tapi kita kirim transfer uang. Waktu itu kita dibantu oleh Bu Desi Julia di Bandung. Bu, kami pesan ini, transfer, biaya kirim dan lain sebagainya. Dan setiap kali transfer pasti ada biaya kirim dan ya kalau mau untung rugi terus. Kemudian kita mencoba untuk membuka substokis. Kita konsultasikan ke upline, Pak buka substokis. Nah, yang saya rasakan, kenapa kami di Banjarmasin bisa mandiri Bapak Ibu? Karena kami berpegang pada sistem. Saya berpikir, oke, boleh upline saya jauh, tapi sistem saya bisa pegang. Oke, saya boleh nggak bisa konsultasi setiap saat, tapi saya bisa berkonsultasi dengan alat bantu yang disediakan oleh sistem. Dan saya yakin, sistem ini yang membuat aset saya bisa bekerja suatu saat untuk saya. Saya sangat yakin itu. Dan terbukti Bapak Ibu, itu bisa kita jalankan dan jaringan menduplikasi. Dan kita mungkin semua sudah sadar bahwa yang membedakan bisnis di TNC dengan bisnis di luaran adalah sistem di dalamnya. Nah, kalau kita mau memegang sistem, Anda mau dimanapun tinggal tunjuk Bapak Ibu. Nanti Anda konsultasikan pada upline Anda. Kira-kira Anda tunjuk di peta di Indonesia, di mana Anda mau jalankan, di sana bisa. Apalagi sekarang dengan didukung oleh Unicorn, itu sudah menjangkau kabupaten-kabupaten Bapak Ibu. Hampir semua kota besar itu ada Unicorn-nya. Anda tinggal jalanin. Ada keluarga Anda di luar Jogja, Anda tinggal telepon. Misalnya di Banjarmasin, silahkan Anda kembangkan di sana. Anda tinggal telepon, Pak Anwar pertemuannya di mana? Saya bisa nggak ajak jaringan saya ke sana? Ya monggo Pak. Jadi kalau Anda berpegang kepada sistem, semuanya beres Bapak Ibu. Makanya dari awal Anda harus menjalankan sistem. Nah, saya tahu di sini bau-bau BMW sudah banyak sekali, bau-bau kapal pesiar dan pesawat terbang sudah santer sekali. Artinya kalau saya seorang penerima BMW bicara mengajari Anda, waduh bukan tempatnya malam hari ini. Nah, karenanya Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin berbagi kepada Anda yang mungkin malam hari ini bisa kita sharingkan. Nah, itu tentang leadership Bapak Ibu, tentang kepemimpinan. Mungkin sedikit saja. Yang namanya leadership itu kan kepemimpinan. Artinya kalau Anda menjadi seorang pemimpin, sudah ada orang yang mengikuti Anda. Nah, malam hari ini kalau Anda ingin melihat adakah orang yang mengikuti Anda gampang tinggal toleh kanan kiri, muka belakang, ada nggak kira-kira jaringan Anda? Kalau ada, Anda sudah menjadi seorang pemimpin. Artinya Anda harus memiliki kualitas seorang pemimpin Bapak Ibu. Kira-kira kalau untuk menjadi seorang pemimpin, gampang apa susah? Susah juga Bapak Ibu. Kalau gampang mungkin setiap hari ada bintang 8 ya. Tapi kalau kita usahakan, nggak mustahil. Nah, ada seorang bijak mengatakan yang namanya susah itu bukan mustahil. Jadi jalani aja pasti nyampe Bapak Ibu. Pasti nyampe. Nah, dan kadang-kadang prosesnya yang susah ini malah menguatkan mental kita. Mungkin pada prosesnya kita mencoba berjuang habis-habisan sampai capek lelah, nikmati prosesnya. Karena Anda akan terbentuk Bapak Ibu. Karakter Anda akan terbentuk. Nah, malam hari ini saya akan sharing dengan Anda beberapa karakteristik seorang pemimpin yang saya dapatkan dari membaca buku, artikel, dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah sering Anda dapatkan dari upline leader Anda, makanya Anda jangan konsultasi dari atas panggung, Anda silakan konsultasikan kepada jaringan Anda nantinya. Bapak Ibu, dari sebuah buku, dari sebuah artikel, saya membaca bahwa ternyata ada beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mungkin ada beberapa yang lainnya lagi, tapi di sini dirangkum dalam 12 kualitas seorang pemimpin. Yang pertama yang namanya pemimpin itu percaya diri, tapi tetap rendah hati Bapak Ibu. Nah, apa hubungannya? Karena Bapak Ibu,
kadang-kadang ada juga seseorang yang percaya dirinya tinggi, tapi juga tinggi hati. Tidak rendah hati, Bapak Ibu. Ini juga nggak balance. Jadi berhubungan dengan tinggi hati, ini masalah ego, Bapak Ibu. Ego itu tidak peduli seberapa tinggi ego Anda atau seberapa rendah. Yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah seberapa sehat ego Anda. Ternyata seperti itu. Saya pikir benar juga ya. Kadang-kadang kita perlu mempunyai ego yang tinggi. Kita perlu pede, tapi kadang-kadang kita juga perlu rendah hati. Jadi kita yang mengontrol ego kita, Bapak Ibu. Kenapa, Pak? Sekali lagi kenapa? Kita kalau pede kita tinggi, tapi kita tinggi hati. Nah, ini mungkin bisa terjadi di jaringan kita. Dan ini sudah pernah terjadi di jaringan saya terus terang, Bapak Ibu. Jadi biasanya seperti ini kasusnya. Seseorang yang mulai dari awal dia mulai melejit. Entah karena seperti apa prestasinya, dia melejit. Naik bintang 3, naik bintang 4, naik bintang 5. Cepat sekali mengalahkan upline-upline-nya waktunya. Dia akan mulai PD-nya tinggi dan hatinya juga tinggi. Teachable-nya sudah mulai kurang. Dia sudah mulai membandingkan. Saya bintang 5-nya 2 bulan. Upline kan 5 bulan. Hebat saya dong. Mulai Pak. PD-nya tinggi bahkan ketinggian. Tinggi hati Pak. Nah itu jangan juga seperti itu. Itu artinya Anda belum bisa mengontrol ego Anda. Ya muncullah orang-orang. Dan ini sering terjadi loh. Yang ketawa-ketawa sama seperti saya, berarti pengalamannya seperti itu. Banyak berarti di jaringan kita yang seperti itu. Emang sering terjadi seperti itu Bapak Ibu. Bintang 4, bintang 5, bintang 6 juga. Itu sebagian masih kadang-kadang. Cobalah Anda teachable spirit Anda, coba Anda tinggi lagi. Seperti itu. Tapi kalau biasanya sudah bintang 7, bintang 8, wah mulai up, ayo dong bantu dong up. Karena apa? Mulai kewalahan jaringannya gede. Baru nyadar fungsi upline Bapak Ibu. Nah itu. Jadi Anda harus nyadar dari awal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kualitas pemimpin. Pemimpin adalah seorang pendengar yang hebat. Pendengar yang baik Bapak Ibu. Kalau kita lihat anatomi tubuh kita, kira-kira banyakan kuping apa banyak mulut? Jelas banyak kuping kan? Nah, kenapa banyak kuping? Karena kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kalau Anda lebih banyak berbicara, hati-hati dikutuk Tuhan mulutnya 2 nanti. Oke. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak mendengar. Dan bukan cuma mendengar seperti itu, mendengar yang baik. Anda pasti sudah membaca buku bagaimana mencari pacar dan calon mertua, bagaimana mencari kawan dan pengaruh orang lain. Anda sudah baca buku itu dan di sana diajarkan salah satu teknik listening, teknik mendengarkan, bagaimana mendengarkan yang baik. Nah, kasus yang sering terjadi Bapak Ibu, kita terhadap jaringan kita juga kadang-kadang seperti itu. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Pokoknya titik. Belum mendengarkan bagaimana konsultasi yang akan disampaikan, kita sudah menjudge lebih dulu karena merasa jauh lebih tahu. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Itu juga kurang bagus. Nah, contohnya seperti ini ilustrasinya. Ada seorang ibu beserta anaknya jalan-jalan ke mall. Kemudian ibunya mengajak, "Yuk kita makan dulu dong ke sana." Jalan ke sana. Ada beberapa pilihan makanan, ibunya bilang, "Nah, ini ada ayam goreng tepung, ini enak sekali." Mas pesen 2 dong ayam goreng tepung. Anaknya bilang, Mah saya nggak suka ayam goreng tepung. Enggak sayang, kamu suka ayam goreng tepung ini enak. Pesen 2, tetap 2, pesen 2. Masuk sampai ke meja makan. Ibunya makan dengan lahapnya, anaknya nggak makan. Jadi paha ayam fried chicken tadi cuman dioles-olesin ke sambal, diputer-puter. Ibunya sudah hampir selesai makan dan melihat anaknya kok nggak makan-makannya. Dia nanya lagi, kamu kok nggak makan sayang? Bu, saya kan udah bilang saya nggak suka. Oh enggak sayang, kamu suka. Ini enak, kamu pasti suka deh. Coba deh. Nah kadang-kadang kita bertindak seperti itu. Ya tadi terhadap downline, kadang-kadang lebih parahnya terhadap prospekan kita Bapak Ibu. Sering terjadi di jaringan kita juga seperti itu. Saya pernah menemani downline karena dia orang baru ya, coba kita ajarkan beberapa kali. Kemudian kita coba pantau. Coba kamu deh seperti apa handling objection-nya. Dia bilang, oh saya sudah mendengarkan menghadapi kendala. Wah, ilmunya sudah lumayan kan? Sudah lumayan. Coba pas sudah pada saat handling objection, ibu yang di presentasi bilang, tapi Pak, Bu jangan tapi Bu, ini pokoknya Ibu pasti bisa. Ibu tinggal jalanin, sistemnya ada bla 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 segala macam. Iya Mas, tunggu dulu. Saya kan enggak Bu, Ibu pasti bisa kok Bu. Saya yakin. Saya mau ngekat. Saya bilang, ini kayaknya SP rendah dalam hati sih. SP rendah biarlah buat pelajaran dulu. Join syukur, nggak join ya dia jadi pelajaran. Ujung-ujungnya ya memang nggak closing Bapak Ibu. Saya berpikir dalam hati ketika pulang, apa ya kira-kira yang mau diucapkan ibu tadi? Saya malah khawatir, jangan-jangan ibunya bilang, tapi Mas saya nggak punya uang cash. Bagaimana kalau kita ke ATM dulu ngambil uangnya? Saya takutnya seperti itu Bapak Ibu.
karena teknik listeningnya parah, teknik mendengarnya salah, sehingga hasilnya juga tidak sesuai yang kita harapkan, Bapak Ibu. Sayang sekali kalau seperti itu. Oke, kemudian ada lagi kualitas yang lain dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu original, asli, otentik, unik, dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya Bapak Ibu, masing-masing dari kita itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Masing-masing dari kita unik. Buat orang-orang yang positif, masing-masing dari kita unik. Tapi buat orang-orang yang negatif, masing-masing dari kita aneh. Beda, kata-katanya beda Bapak Ibu. Unik. Dan masing-masing dari kita memiliki karakteristik dan potensi masing-masing Bapak Ibu. Pasti kita sering ketemu orang ketika presentasi, tapi Pak, saya nggak bisa ngomong. Padahal di bisnis ini, kita sudah sering mendengar, ada orang yang gagap berhasil. Saya nggak katakan itu sebuah kelemahan buat dia. Itu sebuah anugerah unik yang dia miliki. Sehingga dia berbeda dengan orang lain. Walhasil orang yang dia presentasi pasti akan mendengarkan dengan lebih seksama Bapak Ibu. Betul kan? Karena kalau nggak dengerin, ini ngomong apa orang ini? Ya kan? Jadi orang lebih mendengarkan dan masuknya mungkin lebih cepat lagi Bapak Ibu. Nah makanya untuk itu masing-masing dari kita punya kelebihan masing-masing Bapak Ibu. Kita harus menyelami diri kita, memahami diri kita. Anda coba baca lagi Personality Plus. Di sana kita bisa memahami karakteristik masing-masing. Karakteristik kita, karakteristik orang lain. Sehingga dengan apa yang kita miliki, kita bisa tonjolkan. Dan itu bisa menjadi sebuah potensi yang bisa membuat kita berhasil. Bukan sebaliknya. Kadang-kadang kita juga salah menilai orang dari penampilan fisiknya. Padahal ya saya bilang tadi unik Bapak Ibu, bukan aneh. Sebuah cerita menarik yang berhubungan dengan ini. Sebuah kerajaan, pada zaman dahulu sebuah kerajaan mengutus utusannya seorang yang masih sangat muda, tapi bijaksana. Ke sebuah kerajaan lain. Ketika sampai di kerajaan tersebut, anggaplah raja yang B yang didatangin tadi melihat kok muda sekali ya. Dia dengan sinisnya mengatakan, kenapa ya kerajaan A kok mengirim orang semuda ini, masih belum punya jenggot kok sudah dikirim. Tapi orang yang bijaksana ini bilang, Tuan Raja, seperti itu ternyata penilaian Anda terhadap kebijaksanaan. Kalau Raja A tadi tahu bahwa apa yang Anda lihat itu dari jenggotnya, mungkin dia akan mengirimkan kambing, bukan saya. Ya, ini cuma ilustrasi bahwa penampilan fisik itu belum tentu sebuah kelemahan, tapi bisa jadi sebuah potensi yang tersembunyi. Kenali diri Anda, karena masing-masing dari kita unik Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya, seorang pemimpin itu selalu berkembang. Dia selalu ingin meningkatkan grade-nya. Dia selalu menantang dirinya. Kadang-kadang ya diantara kita, saya dulu termasuk kurang bisa menantang diri sendiri, tapi harus ditantang upline. Ayo, bintang berapa nih? Naik dong. Kayak gitu. Ini OPP kok segini dan lain sebagainya. Terus menerusan. Artinya kita harus mempunyai setting goal yang terus menerus ditingkatkan Bapak Ibu. Karena kita ingin berkembang. Nah, makanya di sini sangat penting sekali kita memiliki goal Bapak Ibu. Kita penting sekali memiliki tujuan. Goal itu sangat penting. Ibarat orang pertandingan sepak bola. Sekali berapapun sepak bola, kalau nggak ada golnya, kalau nggak ada gawangnya, kan nggak mungkin jalan sepak bolanya, nggak bisa. Goal itu sangat penting, tujuan itu sangat penting. Makanya kita harus memiliki goal. Tapi Anda juga harus memiliki goal yang tepat dan terarah. Karena apa? Karena kalau Anda sudah memiliki goal, tapi goalnya salah, nyampainya kemana Bapak Ibu? Masa mau ke Banjarmasin nyampe ke Irian, kan nggak lucu. Nah makanya Bapak Ibu, goal itu sangat amat penting. Karena kita harus memiliki itu. Kemudian seorang pemimpin itu pasti memiliki visi dan misi. Kita sudah sering tahu bagaimana visi Ibu Diah Sapitri dan Pak Iwan mengembangkan TNC di Yogyakarta dan seluruh Indonesia. Bagaimana visi Pak Luis untuk menghasilkan leader-leader tangguh di Indonesia. Bagaimana visi dan misi Mr. Lee Jin Yuan untuk menyehatkan umat manusia dan sejahterakan masyarakat. Kita tahu bahwa semua leader besar itu pasti memiliki visi dan misi. Visi artinya dia bisa melihat jauh ke depan. Dia bisa melihat apa yang orang lain belum bisa lihat. Dia bisa melihat lebih jauh daripada orang lain yang bisa melihat Bapak Ibu. Dan dia bisa melihat lebih dulu sebelum orang lain melihat Bapak Ibu. Itu pentingnya sebuah visi. Karena kita semua digerakkan oleh sebuah visi Bapak Ibu. Nggak mungkin Anda malam hari ini, malam minggu, ada yang nggak jadi ngapel, Anda datang ke IM, kalau Anda nggak punya tujuan. Kalau Anda nggak punya visi. Nggak mungkin Bapak Ibu. Nah makanya visi itu menggerakkan kita.
Makanya setiap dari kita harus mempunyai visi. Dulu kita sering dibagikan visi oleh leader-leader kita. Pak Anwar, ayo Pak Anwar, cepat di Banjarmasin ini masih kosong, kita coba gali dan lain sebagainya. Terus menerus diberikan visi, disaringkan visi dan lain sebagainya. Sampai ujung-ujungnya, Pak Anwar bisa terima BMW, kejar Pak dan lain sebagainya. Wah, kita kejar, akhirnya visi itu bisa terwujud dengan bantuan upline dan memang kita bergerak ke arah visi yang sama, Bapak Ibu. Makanya visi harus ada. Dan visi itu kadang-kadang juga membuat leader seorang pemimpin bisa mandiri. Kalau misalnya pemimpin baru, kalau dia tidak memiliki visi untuk membuat jaringannya besar, untuk bisa mandiri, dia akan terus mengekor. Terbukti dari beberapa jaringan kita di Banjarmasin. Sudah gede, jaringannya besar, tapi nggak berani bikin OPP. Padahal kapasitasnya kapasitas OPP, tapi kok nggak berani, masih mendompleng aja. Kita bukan artinya nggak mau membantu, tapi kalau sudah bisa mandiri ya kenapa nggak? Kita kan mengajarkan kemandirian di bisnis ini. Kemudian tadi saya bilang visi dan misi. Kalau Anda memiliki visi tapi tidak memiliki misi, nggak ada hasilnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki visi, kita harus realisasikan menjadi kenyataan dalam bentuk misi. Seperti yang sering kita dengarkan di 7 langkah sukses, impian dan sikap. Sikap positif. Sikap itulah misinya. Nah, ada sebuah cerita menarik dan ini kejadian nyata. Ada yang kenal Christopher Columbus? Christopher Columbus itu adalah penemu benua Amerika, betul ya? Betul. Pada saat setelah beliau berhasil menemukan benua Amerika, beliau diberikan penghargaan yang banyak sekali. Kemudian beliau oleh kerajaan itu diberikan gelar kebangsawanan. Tapi kalau ada seseorang yang sukses dan ada orang-orang yang iri mungkin, pasti ada banyak sekali komentar-komentar miring. Banyak orang-orang pelaut-pelaut lain yang mengatakan, Allah cuman berlayar saja, saya juga bisa. Saya jauh lebih hebat dari dia kalau masalah berlayar. Kok dia sih yang diberi penghargaan? Dan pada sebuah kesempatan masing-masing pada ngumpul di sana sini, mungkin di seperti sebuah bar. Kemudian si Columbus mendengar pendapat-pendapat miring seperti itu. Dia bilang, oke, bapak-bapak pelaut yang sangat luar biasa, saya sudah banyak sekali mendengar pendapat-pendapat Anda, saya hargai itu. Sekarang saya punya sebuah permainan. Dan kalau misalnya ada di antara Anda yang berhasil, saya akui bahwa Anda jauh lebih hebat daripada saya. Permainannya apa? Permainannya adalah sebuah telur yang sudah direbus. Dia bilang, ini telur rebus ini, siapa yang bisa membuat telur rebus ini berdiri di meja, dialah yang menjadi seorang pemenangnya. Akhirnya beberapa orang coba dikasih dimiringin, jatuh. Ada lagi yang coba di lain di sudut-sudut meja, jatuh. Dan lain sebagainya. Banyak sekali, semua sudah mencoba dan semuanya nggak ada yang berhasil. Akhirnya mereka menyerah. Oke deh, sekarang bagaimana caranya untuk membuat telur rebus ini bisa berdiri? Christopher Columbus ambil telur tadi, dia taruh di meja, kemudian dia tekan sedikit untuk meremukkan bagian bawahnya, krek, dan berdirilah telur tadi. Kalau kita lihat, simpel sekali ya. Dan itu juga ternyata pendapat orang-orang tadi. Itu mah anak kecil bisa. Kamu nggak bilang kalau itu bisa diiniin. Kalau cuma seperti itu, aku nyuruh anak-anak 5 tahun juga bisa yang seperti itu. Terus Christopher Columbus dengan bijaksana mengatakan apa? Betul, caranya gampang sekali dan mudah sekali. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Anda bisa. Tapi Anda tidak melakukannya kan? Dengan bijaksana dia mengatakan seperti itu. Tapi Anda tidak melakukannya. Anda boleh bilang kalau Anda cuma berlayar, tapi mereka tidak melakukannya. Itu yang terjadi di bisnis ini. Banyak orang mengatakan, saya juga bisa kayak gitu. Kalau saya mau, BMW itu gampang. Banyak orang omong kosong seperti itu Bapak Ibu. Tapi mereka tidak melakukannya. Nah, di sini sangat beruntung sekali kita belajar dari orang-orang semua yang melakukannya. Leader-leader Anda, pemimpin-pemimpin Anda di Yogyakarta, orang-orang yang melakukannya Bapak Ibu. Oke, kemudian ada lagi karakteristik seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin itu mengarahkan. Dia bisa mengarahkan. Dia sekaligus juga sebagai katalisator yang membuat jaringannya termotivasi Bapak Ibu. Nah, tapi jangan salah juga kalau kita berpikir, wah ini kan pemimpin terus mengarahkan. Seorang pemimpin dalam tanda kutip itu tidak bertanggung jawab atau mengontrol, tapi dia selalu waspada dan dapat diandalkan. Artinya Anda jangan selalu bergantung terus-terusan kepada upline, tapi upline adalah tempat yang paling tepat untuk Anda berkonsultasi. Nah, makanya terus lakukan konsultasi. Dan kalau Anda mau tahu rahasianya kenapa kami bisa jalankan di Banjarmasin, karena walaupun kami tidak bisa ketemu langsung, kami terus melakukan konsultasi Bapak Ibu. Dan saya bilang tadi katalisator, karena seorang upline Anda itu sebagai katalisator sekaligus penguat impian Anda Bapak Ibu. Kira-kira pernah nggak kejadian seperti ini? Anda bilang, aduh Pak, saya ini udah bintang 5 3 bulan, jaringan saya mulai rontok ini Pak. Kira-kira
saya bisa nggak sih Pak untuk jadi bintang 6? Terus tiba-tiba upline Anda bilang, kayak kamu bintang 6, ngimpi. Kira-kira ada nggak upline yang seperti itu? Lewat aja Pak. Artinya seorang upline, separah apapun Anda, bagaimanapun Anda berkonsultasi, selama Anda jujur, upline akan terus memberikan motivasi Bapak Ibu. Karena mereka terus-menerus mengarahkan Anda kepada impian Anda. Karena tidak penting seberapa parah kondisi Anda sekarang. Yang paling penting adalah bagaimana impian Anda bisa terwujud. Nah, seorang pemimpin, upline Anda di sini itu sudah melihat itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa tahu, padahal upline kita jauh lebih tahu. Ibarat kalau kita melihat sebuah ruangan lewat lubang kunci, kita melihat cuma sebentuk lubang kunci Bapak Ibu. Tapi upline kita melihat dari langit-langit. Dia sudah bisa mengontrol seluruh ruangan. Itu bedanya Bapak Ibu. Apa yang Anda melihat jauh lebih luas daripada apa yang bisa Anda lihat. Makanya terus lakukan konsultasi, terus bersikap humble Bapak Ibu, dan Anda harus bisa mandiri. Oke, yang berikutnya, seorang pemimpin melindungi. Dia bisa melindungi jaringannya. Dia bisa menunjukkan bagaimana arah-arah yang tepat. Nah, ini sangat berhubungan dengan sistem. Tepat seperti apa yang saya sharingkan di awal, bahwa apa yang membuat kami bisa berjalan di Banjarmasin dalam tanda kutip tanpa upline, kami bisa berpegang teguh pada sistem. Dan semua upline, semua pemimpin itu pasti bisa mengarahkan Anda, melindungi Anda dengan mengarahkan Anda kepada sistem. Sistem di Unicorn itu sudah dikonsep sedemikian rupa, sehingga Anda nggak perlu pusing, Anda nggak perlu ribet. Kalau misalnya ada yang bilang, Pak, saya ini bintang 2 Pak, gimana ya caranya saya jadi bintang 3? Apa saya harus jualan ke sana sini, ngetok pintu sana sini, jajak kalsium? Apa seperti itu? Yang paling sederhana adalah Anda bisa nanti mungkin secara langsung berbicara tentang teknis, tapi yang paling penting Anda ajarkan sistem. Anda bilang, Pak, Anda sekarang bintang 2, Anda bisa jadi bintang 3. Gimana Pak caranya? Anda harus ikut pertemuan yang namanya exclusive meeting. Wah, apa itu Pak? Wah, itu pertemuannya luar biasa Pak, bla 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 dan lain sebagainya. Pertemuannya dihadiri oleh orang yang jauh, ganteng lagi. Kayak gitu kan, misal Anda promosikan acara-acaranya dan dia akan bersemangat. Oh iya Pak, tapi Pak ini bersyarat, Anda harus jadi bintang 3 dan Anda melakukan presentasi 15 kali. Dia akan lupa Pak, dia akan lupa bagaimana cara jualan dan lain sebagainya. Dia akan ngotot, dia akan presentasi, dia akan home meeting dan lain sebagainya. Sehingga bulan depan dia bisa ikut IM. Dan itu yang perlu Anda lakukan. Anda yang tadi barusan pertama kali ikut IM, saya bisa kasih tips yang paling jitu untuk Anda bisa pasti jadi bintang 4 bulan depan. Kira-kira tertarik yang baru pertama ini tadi? Untuk jadi bintang 4 langsung pasti bulan depan? Oke, caranya sederhana Bapak Ibu. Hari ini, kalau Anda masih sendirian datang ke IM, bulan depan, pastikan Anda mengajak 4 jalur berbeda ikut IM. Betul? Pasti Bapak Ibu. Anda pasti menjadi seorang bintang 4 minimal. Karena 4 jalur yang berbeda ya otomatis Anda bintang 4. Iya kan? Nggak usah dipikir lagi Bapak Ibu. Dan yang berbeda adalah dibandingkan dengan Anda menghasilkan 4 orang bintang 3, berbeda dengan dibandingkan dengan Anda menghasilkan 4 orang yang ikut IM. Yang ikut IM ini pasti melakukan. Mereka adalah orang-orang ujung tombak Anda. Mereka adalah pelaku di lapangan. Seorang bintang 3 belum tentu presentasi Bapak Ibu. Tapi seorang yang ikut IM itu pasti melakukan presentasi. Dan Anda sudah tahu mungkin reward-reward yang baru, cara cepat mendapatkan bonus di Tiansi. Kalau misalnya 2 bulan Anda bisa menelurkan menghasilkan bintang 5. Si bintang 5 terima reward, Anda juga terima reward, sudah tahu seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau Anda ingin mendapatkan reward seperti itu? Bulan depan, Anda ajak orang baru 4 jalur yang ikut IM, bulan berikutnya duplikasikan. Anda jadi bintang 4, bulan depannya Anda jadi bintang 5. Anda terima reward, upline Anda yang bantu juga terima. Gampang Bapak Ibu. Jadi, yang namanya sistem itu sudah dikonsep, Anda tinggal ngikuti. Yang paling gampang adalah Anda tinggal ikuti pertemuan-pertemuan bersyarat. Pertemuan bersyarat ini untuk mempermudah kita. Karena kadang-kadang jaringan kita, terutama yang baru, kadang-kadang mikir, aduh sudah bintang 3 disuruh presentasi. Padahal ikut IM kenapa salahnya sih nggak presentasi. Kadang-kadang ada yang mulai menawar. Dan kalau Anda tidak memiliki integritas yang tinggi, kadang-kadang Anda mungkin membolehkan. Udah berapa kali sih presentasi? Ya 9 kali adalah, cuman kurang 6 kok. Oh ya udahlah, diam-diam ya tapi ya. Nah ini sudah mulai keluar dari sistem Bapak Ibu. Nanti Anda konsultasikan kepada upline Anda. Jadi pertemuan bersyarat itu membuat kita tahu persis bagaimana step-step kita untuk mencapai peringkat-peringkat berikutnya dengan cara sistem. Ikuti saja Bapak Ibu. Core leader weekend, Anda ikuti syarat-syaratnya. Core person, Anda harus jadi seorang core person, jadi core leader dan lain sebagainya.
Oke. Nah, seorang pemimpin itu terus-menerus mengarahkan jaringannya sesuai sistem. Dan dia terus melindungi Bapak Ibu. Melindungi seperti apa contohnya? Nah, melindungi seperti ini karena kadang-kadang dalam bisnis kita kan bisnis sumber daya manusia sebenarnya. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia? Kadang-kadang ada orang yang ngeyel, ada orang yang salah tapi nggak mau dibenerin dan lain sebagainya. Dari awal kita sudah terapkan ke sistem. Karena ibaratnya gini, kalau misalnya kita sudah mulai menyusun antrian mobil di sebuah gang yang sempit, ada 1, 2, 3, 4 mobil sampai 10, 20 mobil. Kalau mau balik lagi kan susahnya minta ampun. Tapi kalau baru 1 mobil, kita arahkan, oh salah ini, coba belok sana. Itu gampang Bapak Ibu. Makanya untuk menjalankan sistem di jaringan kita harus benar-benar dari awal. Karena kalau tidak dari awal, wah susah Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya seorang pemimpin mau berubah. Jadi dia bukan orang yang selalu nyaman dengan posisi tertentu. Artinya dia terus-menerus ingin meningkatkan grade-nya. Dia terus-menerus mau berubah. Dan saya diajarkan untuk berubah, caranya cuma 3 dan ini terus-menerus berkesinambungan. Yang pertama adalah learn, yang kedua do, yang ketiga teach. Yaitu belajar, lakukan, dan ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar, lakukan, ajarkan. Belajar lagi dan seterusnya. Terus menerus seperti itu. Dengan cara seperti itu kita pasti berubah Bapak Ibu. Oke. Nah, saya membaca sebuah buku karangan Reza M. Syarif, kalau nggak salah judulnya Going to be the Richest. Untuk perubahan ada beberapa kosa kata yang dia gunakan dan menarik menurut saya. Dia bilang seperti ini. Nah, untuk berubah kita harus mau berubah dari yang tadinya menjadi seorang pengekor menjadi seorang pelopor. Mungkin awalnya ya semua kita pasti menjadi seorang pengekor awalnya kita terus-menerus belajar, minta bantu presentasi dan lain sebagainya. Tapi kita belajar dari sistem. Kemudian akhirnya kita bisa mandiri seperti tadi, learn, do, teach. Akhirnya pada saat titik mandiri tertentu kita bisa mengajarkan lagi. Nah, disitulah kita berubah dari seorang pengekor menjadi seorang pelopor. Ada kata lainnya, dia bilang kita harus berubah dari seorang penonton menjadi seorang penuntun. Jadi kalau yang tadinya kita cuma nonton aja, apalagi mungkin teman-teman sini sering melihat orang yang kerjanya cuma nonton aja nggak ngapa-ngapain, tapi berharap banyak. Nah, kalau kita ingin sukses, jangan menjadi penonton, tapi harus menjadi penuntun. Caranya seperti apa? Ya dengan melakukan. Karena setelah kita melakukan, kita tahu caranya dan kita bisa mengarahkan, kita bisa menjadi penuntun buat jaringan kita. Sekali lagi kemandirian Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya. Kita harus berubah dari seorang pengamat menjadi seorang pengamal. Jadi kalau yang tadinya cuma ngamati aja, gimana sih cara kerjanya? Oh gitu toh. Terus gimana lagi? Oh seperti itu. Kalau seperti ini gimana? Anda mengamati terus tapi nggak jalan-jalan, tetap nggak ada hasilnya. Dan ini banyak terjadi di luar sana Bapak Ibu. Saya pernah ketemu orang, saya coba presentasi Tiansi, bla 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 bla. Dia bilang, haha Tiansi. 3 tahun yang lalu saya sudah mengamati. Dan ternyata lumayan bagus. Saya amati dari tahun ke tahun memang berkembang. Dongkol juga saya, Pak hasil pengamatan Anda hasilnya apa? Ya kan? Kalau mengamati bisa dapat BMW, saya juga ikut mengamati aja. Tapi karena mengamati aja nggak dapat apa-apa, ya udah saya berubah dari pengamat menjadi pengamal. Anda yang harus mengamalkan, Anda yang harus melakukan Bapak Ibu. Kemudian Anda harus berubah dari seorang pengamin menjadi pengaman. Jadi kalau ibaratnya ora et labora, berdoa dan beramal, berdoa dan berusaha. Jadi kalau Anda cuman amin, ya Tuhan saya ingin dapat BMW, amin. Atau yang lebih parah, kita biasa sering ketemu teman-teman kita, udah teman akrab, tadinya sudah kesana kemari bareng, tapi ketika ditawarin Tiansi, oh ini bla bla bla, aduh kejauhan. Yang kecil-kecil aja. Tapi saya ini bisa dapat BMW. Amin. Dia cuma bilang amin. Aminnya sinis Bapak Ibu. Mending kalau aminnya tulus ikhlas, ya mendoakan ini. Amin. Bener saya bisa dapat ini. Ya amin. Kayak gitu aja. Pokoknya kalau lu dapat, gua ngikut. Ngikutnya mending ngikut join. Ngikut nebeng di mobil. Udah negatif mau ikut BMW. Enak aja kan. Pelaut aja kalau kayak gitu. Bisa seperti ini. Kalau misalnya Anda ketemu orang, mungkin sekarang kondisi Anda masih belum pakai mobil, mungkin Anda masih pakai sepeda motor, Anda sana kemari, Anda prospek orang, Anda bisa seperti tadi, Anda bisa pede. Pak, sekarang kita sama-sama naik motor ini.
sama-sama naik motor. Tapi saya yakin Pak, dalam waktu 1-2 tahun ke depan, motor saya berubah menjadi mobil Pak. Nah kalau Anda mau berbagi visi dengan saya dan melakukan misi yang sama, kita sama-sama berubah Pak naik mobil. Kita bisa berbagi visi seperti itu. Karena kita yakin tadi Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus dari tadi pengamin menjadi pengaman. Bagaimana caranya? Pengaman maksudnya kita yang mengamankan Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah berdoa, ya Tuhan, tolonglah saya ingin sekali mendapatkan reward BMW. Kalau sudah selesai berdoa, baru kita amankan dengan melakukan actionnya Bapak Ibu. Bertindak. Amankan impian Anda, jangan cuma berdoa. Amankan impian Anda, lakukan langkah-langkahnya. Sehingga apa yang Anda aminkan, itu akan aman. Akan berhasil Bapak Ibu. Oke, itu, mau berubah. Dan setiap pemimpin pasti mau berubah. Kemudian seorang pemimpin itu pasti selalu memberikan contoh teladan. Pasti memberikan contoh teladan. Jadi sering sekali kita dengar kita tidak ditiru dari apa yang kita katakan, tapi kita ditiru dari apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, kalau Anda naik pesawat terbang sebelum take off, sebelum berangkat, itu kan pasti ada pramugari yang memperagakan cara pemakaian baju pelampung. Kalau misalnya di pesawat itu nggak ada pramugari, cuma ada suaranya aja. Baju pelampung ada di bawah kursi Anda, silakan Anda gunakan seperti ini, seperti itu. Orang pada bingung semua. Tapi karena pramugarinya ada dan memperagakan plus cantik, ya kan? Akhirnya orang perhatikan. Dan orang, oh seperti ini toh. Orang akan meniru dari apa yang dia lakukan. Orang akan meniru dari apa yang kita lakukan Bapak Ibu. Itu lebih gampang Bapak Ibu. Jadi kita lakukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan, sehingga orang juga akan melakukan apa yang kita inginkan. Yang berikutnya, seorang pemimpin selalu dan terus-menerus bersikap positif Bapak Ibu. Saya belajar banyak tentang bersikap positif ini dari upline-upline kita. Dari Pak Louis, dari Mbak Diah, Pak Iwan, Pak Erik. Semua leader-leader kita mengajarkan tentang bersikap positif. Dalam hal bersikap positif kita lihat deh, Pak Louis selalu orangnya positif terus Bapak Ibu. Dulu ketika kita baru-baru menjalankan, kita coba sedikit konsultasi ke Pak Louis. Pak, di Banjarmasin ini ada banyak Pak perusahaan lain yang menjelek-jelekan perusahaan kita Pak. Pak Louis cuma senyum dan ketawa. Oke, Pak gini deh Pak analoginya, kata Pak Louis. Kalau misalnya ada perusahaan lain dan kita sedang berkompetisi secara sehat, dan ada perusahaan lain yang menjelek-jelekan, kira-kira kenapa kita yang dijelekan? Saya bingung, aduh mau jawab apa nih? Takut salah lagi. Pak Louis meneruskan, itu karena kitalah yang terbaik. Siapa lagi yang mau dijadikan pembanding kalau nggak Tiansi? Siapa lagi yang bisa mau mereka jatuhkan karena kita sudah posisi paling tinggi? Saya bilang, iya benar juga Pak Louis ini. Kan kalau misalnya ada perusahaan yang kecil banget, siapa yang mau noleh? Orang lihat juga kagak kan? Nah itu makanya. Kemudian Thomas Alva Edison, ini salah satu sosok tokoh sukses yang juga sangat bersikap positif Bapak Ibu. Saya baca dari buku John C. Maxwell tentang kepemimpinan. Dia katakan bahwa pada sebuah kejadian pada usianya 67 tahun sudah mulai banyak penelitian-penelitian yang dia hasilkan. Pada saat itu ternyata ada salah satu labnya, laboratoriumnya terbakar Bapak Ibu. Dan banyak penelitian-penelitiannya yang sudah berhasil maupun yang baru dilakukan itu kebakar habis di sana. Jadi dia memanggil anaknya. Dia panggil anaknya, kalau nggak salah namanya Charles. Charles sini, ibumu mana? Ibumu mana? Dia bilang, saya nggak tahu ya. Cepat panggil ibumu ke sini. Nanti dia nggak mempunyai kesempatan lagi untuk melihat api sebesar ini. Padahal laboratorium kesayangannya yang kebakar. Dia bisa seperti itu bilangnya. Besok harinya Bapak Ibu diwawancara oleh wartawan. Pak Thomas Alva Edison, saya ikut bersedih hati karena apa yang sudah Anda hasilkan bertahun-tahun lewat penelitian yang susahnya minta ampun, semuanya terbakar habis kemarin. Nah, apa yang Anda rasakan saat ini? Dia bilang, oke, bolehlah apa yang saya hasilkan sudah habis semua. Tapi saya rasa dalam usia saya yang ke-67 tahun, bukan usia yang terlalu tua untuk memulai lagi. Dia bisa berkata seperti itu Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? 3 bulan setelah itu, dia berhasil menciptakan gramofon pertama Bapak Ibu. Dari bersikap positif. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus senantiasa bersikap positif dalam kondisi seperti apapun. Yang penting sikap Bapak Ibu, yang penting sikap. Karena setiap kali kita memfokuskan kepada hal-hal yang positif itu yang akan terjadi. Sebaliknya juga, kalau kita berfokus kepada hal-hal yang negatif itu yang akan terjadi.
Di Jogja dulu saya pernah ketika masih kos sama teman-teman, udah malam kan, udah malam. Malam kok lapar ya? Mau makan di mana ini kira-kira? Oh iya, kayaknya di warung kucing sana itu masih buka. Terus ada teman yang satunya letuk. Alah udah jam segini. Aku tuh setiap kali kalau ke sana malam itu nasinya pasti habis. Pasti habis. Tiap kali deh ke sana. Dan ketika kami ke sana, benar-benar membuktikan ternyata habis. Dan yang sangat kesian sekali, habisnya adalah ketika kami ambil dan pada saat giliran dia, itulah pada saat habisnya. Secara tidak langsung Bapak Ibu kita sudah memulai afirmasi negatif di otak kita. Dan kalau itu terjadi itu doa kita sebenarnya. Hati-hati dengan sikap. Teruslah bersikap positif Bapak Ibu. Terus bersikap positif di pada kesempatan apapun. Sehingga hal-hal positif akan terus mendatangi Anda. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Seorang pemimpin akan terus-menerus belajar. Jadi nggak ada kata mentok dalam hal belajar Bapak Ibu. Seorang Pak Luis yang sudah diamond juga pasti belajar Bapak Ibu. Ketika pada sebuah kesempatan saya ke Bandung, saya bilang, Pak, saya boleh nggak main ke rumahnya? Boleh, tapi pagi ini saya masih ikut seminar. Saya bilang, Pak Luis ikut seminar, belajar juga ternyata diamondnya. Jadi Bapak Ibu, seorang pemimpin itu pasti terus menerus belajar. Karena nggak ada kata sempurna dalam hal belajar. Anda akan terus menemukan hal-hal baru. Nah, di bisnis ini Anda sudah diberikan sarana yang komplit sekali untuk belajar Bapak Ibu. Untuk belajar komplit sekali. Alat bantunya komplit Bapak Ibu. Support system kita Unicore sudah menyediakan. Kalau ada yang bilang, Pak saya belum tahu tuh caranya presentasi seperti apa. Anda tinggal datang ke OPP, belajar di sana. Anda tinggal mungkin nonton VCD, ada juga di sana. Anda mungkin tinggal baca buku-bukunya, juga bisa di sana. Presentasi Anda belum hafal produk-produk, Anda tinggal baca. Anda gunakan alat-alat bantu Bapak Ibu untuk terus-menerus belajar. Karena kalau Anda mau belajar, wawasan Anda berkembang. Coba deh Anda perhatikan leader-leader kita, kalau maju ke panggung, itu kelihatan banget intelektualitasnya. Kelihatan banget wawasannya ini luas ini leader ini. Karena apa? Saya yakin karena beliau terus-menerus membaca buku positif dan mendengarkan kaset dan memperluas wawasan dengan belajar Bapak Ibu. Anda mungkin pernah melihat juga ada seseorang yang maju ke panggung, ngomongnya udah agak grogian dan lain sebagainya. Nah itu tanda-tanda bahwa mungkin nggak baca buku positif dan mendengarkan kaset Bapak Ibu. Karena kurang belajar. Bisnis ini Anda terus menerus belajar. Seberapa tinggi pun Anda akan terus menerus belajar di bisnis ini Bapak Ibu. Kemudian dengan Anda belajar, membaca buku, mendengar kaset, konsultasi, datang ke pertemuan dan selain sebagainya. Itu ibarat nutrisi buat otak kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Buat otak kita teledor Bapak Ibu. Kalau buat yang lain kadang-kadang kita cepat sekali, sigap sekali. Ada di antara kita di sini yang pernah mengalami kehabisan bensin, entah naik motor atau naik mobil. Kehabisan bensin di jalan? Ada ya? Oke, ada beberapa. Kira-kira kalau bensinnya habis, pernah nggak Anda berpikir, besok aja diisi bensinnya? Padahal Anda sedang di tengah jalan. Nggak bisa kan? Anda akan langsung, saat itu juga Anda, bensin di mana nih? Kalau duit nggak ada, KTP digadaikan dulu sementara. Terjadi teman saya seperti itu dulu. Ketika naik motor, bensinnya habis, duitnya udah nggak ada. Udah, Bu, ini KTM saya Bu ya. Sebenarnya ambil duit dulu di kos. Di kos ngutang dulu sama temen, ambil lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Pada kondisi tertentu kita sigap. Tapi untuk otak kita, untuk wawasan kita, kadang-kadang kita teledor, kita kurang. Karena sinyalnya kadang-kadang memang kurang Bapak Ibu. Artinya kalau wawasan kita belum berkembang, wawasan kita sudah mulai menurun, kita nggak sadar. Nah, makanya setiap saat kita harus terus mengupgrade-nya dengan membaca buku, mendengar kaset, ke pertemuan, konsultasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Terus menerus seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu. Anda harus terus menerus melakukan mengasah wawasan Anda. Nah, itu kunci yang ke-11. Nah, kunci yang dari artikel yang saya baca yang saya bisa rangkumkan ini kunci yang terakhir. Ini kualifikasi yang terakhir yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Apa yang harus dilakukan adalah duplikasi, yaitu meneruskan perjuangan Anda, mengajarkan apa yang sudah Anda dapatkan. Bapak Ibu, di bisnis ini seperti kata-kata, jika Anda ingin durian, jangan tanam pohon jagung, karena nggak mungkin jagung berbuah durian. Artinya, nah ini berhubungan dengan tadi. Kalau di sini semuanya ada 12 kunci, Anda perhatikan deh, 11 kunci yang tadi adalah berhubungan dengan diri Anda sendiri, dengan diri Anda sendiri. Artinya kita harus mengembangkan kepribadian kita dulu. Kita harus meningkatkan kemandirian kita dulu. Supaya kita berkembang. Supaya kita bisa berubah Bapak Ibu.
Supaya kita bisa berubah. Sehingga kita sudah memiliki banyak hal yang kita dapatkan lewat bisnis ini. Tapi jangan salah juga, jangan Anda bilang, wah saya harus melengkapi 11 poin ini dulu baru saya duplikasikan. Enggak, sambil jalan. Yang pasti 11 poin tadi adalah untuk diri sendiri. Supaya Anda bisa muncul sebagai seorang leader yang tangguh. Leader yang hebat Bapak Ibu. Karena sering terjadi di jaringan kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ada seseorang yang backgroundnya dia tadinya di perusahaan lain dan dia memang seorang leader di perusahaan tadi dan dia mulai nyebur di perusahaan di TNC, sayangnya kurang teachable dan tidak sistem. Dia hebat saya akui sebagai individu. Intinya adalah kalau Anda hebat, seberapa hebat pun Anda, kalau Anda masih sendirian, nggak ada hasilnya di bisnis ini Bapak Ibu, nggak ada untungnya karena bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Anda harus menduplikasikan. Yang bagus adalah ketika Anda sudah menjadi seorang Superman, Anda bisa menghasilkan Superman yang lainnya di jaringan Anda. Anda bisa menghasilkan superhero lainnya di jaringan Anda. Kalau saya baca di bukunya Reza M. Syarif yang tadi saya bilang, itu dia katakan kalau Anda sudah bisa menghasilkan Superman atau superhero di jaringan Anda, itu akan membentuk sebuah komunitas yang sangat solid yang bisa dikatakan sebagai super team. Jadi nggak masalah kalau Anda bisa jadi Superman selama Anda bisa menduplikasikan apa yang Anda bisa. Itu Bapak Ibu. Nah tapi kenapa tadi kita menguraikan 11 kunci dulu sebelum kunci ke-12? Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata Bapak Ibu di buku John C. Maxwell di 21 Hukum Kepemimpinan kalau saya nggak salah, di sana ada namanya hukum daya tarik. Hukum daya tarik. Dimana kalau kita ingin menarik komunitas tertentu atau orang tertentu, orang yang akan tertarik dengan kita adalah orang yang sejenis dengan kita. Itulah hukum daya tarik. Nah artinya, kalau kita tidak mengembangkan kualitas kita, kalau kita tidak mengembangkan 11 poin pertama tadi, kalau misalnya dalam daftar nama SP, misalnya skala prioritas kita pribadi masih rendah, orang-orang yang tertarik di jaringan kita juga SP yang rendah Bapak Ibu. Dan teman-teman sering bertanya seperti ini, ke jaringan kita pernah berkonsultasi mengatakan seperti ini, Pak, saya pernah mendengar istilahnya sponsoring up, oke? Bagaimana caranya Pak? Saya ingin sekali bisa memprospek dosen saya, mahasiswa kan banyak nih. Saya ingin sekali memprospek orang yang sudah S2, S3, profesor, manajer dan lain sebagainya. Tapi saya kan orang yang biasa aja Pak. Saya S1 juga nggak tahu nih bakal lulus apa enggak. Misalnya seperti itu kan. Nah, Anda masih berpikir bahwa Anda kecil dan orang besar. Anda sudah mulai bisa memperbesar, menaikkan grade Anda Bapak Ibu. Naikkan grade Anda. Perbesar wawasan Anda dengan tadi memaksimalkan alat bantu. Nah, kalau Anda sudah menaikkan grade Anda, kalau yang tadinya SP Anda baru 6, baru 8, kemudian Anda sudah menaikkan SP Anda menjadi 10, Anda pun akan bisa menarik orang-orang SP 9, 10. Dan kalau Anda teruskan grade Anda teruskan naikkan grade Anda akan menarik orang-orang yang mempunyai SP yang setara dengan Anda. Itulah hukum daya tarik Bapak Ibu dari John C. Maxwell. Jadi Anda nggak mungkin bisa menarik orang-orang yang tidak sejenis dengan Anda. Nggak mungkin. Nah makanya Anda harus di 11 poin tadi kita masing-masing harus mengembangkan dulu dari dalam. Baru bisa keluar. Oke. Nah yang paling penting adalah kalau kita ingin melakukan hal seperti tadi, kita punya niat untuk berubah. Sama seperti ciri yang tadi bahwa seorang pemimpin itu mau berubah. Kalau kita mau berubah, apalagi kita tahu target-target kita mau berubah seperti apa, kita akan terus-menerus berhasil Bapak Ibu. Nah, dari duplikasi ada sebuah cerita menarik. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pengemis di lampu merah. Seorang mahasiswa sedang survei, jalan-jalan, iseng-iseng nanya nih. Pak, Bapak sudah mengemis berapa tahun sih Pak? Mahasiswa kan, intelektualnya tinggi kan, biasa. Dan kalimat-kalimatnya ilmiah. Bapak sudah berapa tahun Pak berprofesi sebagai pengemis? Si pengemis ini bilang, saya kurang lebih sudah 10 tahun deh sebagai pengemis. Wah, luar biasa. Prestasi Bapak apa dong? Ilmiah banget nih. Mahasiswa namanya. Prestasi Bapak apa? Ya lumayan lah. Anak saya ada 3. Yang satu di kedokteran UGM. Yang satu di ekonomi UI. Ini kelas tinggi semua. Yang satunya lagi di Atmajaya. Wih. Hebat Bapak, 10 tahun jadi pengemis seperti itu. Udah ada yang lulus Pak anaknya Pak. Mas, saya tadi bilang mereka di sana, tapi mereka nggak kuliah. Mereka mengemis juga di sana.
Ini contoh duplikasi yang tidak benar. Jangan diduplikasi seperti itu. Ada sebuah kuesioner menarik di bukunya John C. Maxwell. Dia bilang, coba Anda ingat-ingat, masing-masing dari kita coba jawab dalam hati deh. Kira-kira Anda ingin orang seperti apa yang Anda ajak kerjasama menjadi jaringan Anda di aset Anda di Tiansi? Anda jawab dalam hati masing-masing. Anda ingin orang yang seperti apa kualitasnya, ciri-cirinya? Oke. Nah, kira-kira dari kualitas yang Anda pikirkan tadi, sudah ada nggak di diri Anda sendiri? Anda jawab lagi dalam hati. Kalau sudah ada, selamat, Anda tinggal meneruskan usaha Anda. Kalau belum, Anda ngimpi, Pak. Artinya, hukum daya tarik kembali berlaku, Pak. Kalau Anda ingin seseorang yang Anda bilang, saya ingin SP12 di jaringan saya, front saya langsung. Tapi Anda tidak mau meningkatkan grade Anda menjadi SP12, susahnya minta ampun, Pak. Mungkin miracle bisa terjadi, tapi susah, Pak. Kalau Anda mau mempermudah, Anda harus naikkan grade Anda. Nah, berubah. Yang penting keinginan untuk berubah. Kalau kata Agim, kalau mau berubah, mulailah dari hal yang kecil, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari sekarang. Nah, tepat sekali itu Bapak Ibu. Yang penting kita mau berubah, kita mau merubah diri kita, dan kita bisa menduplikasikannya. Ada sebuah prosa atau apa yang pasti seperti ini, kalimat-kalimatnya seperti ini. Dulu saya pernah mempunyai cita-cita ingin mengubah dunia ketika saya waktu muda. Seiring dengan waktu, kok dunia sepertinya tidak mau berubah juga. Usia saya bertambah dan saya memperkecil impian saya untuk mengubah lingkungan saya. Dan kondisi tubuh saya semakin lemah, tapi lingkungan tetap tidak mau berubah. Saya perkecil lagi impian saya untuk merubah keluarga saya. Dan walaupun saya sudah beranjak tua, ternyata keluarga saya tetap tidak mau berubah. Dan di akhir ajal saya menjelang, saya berpikir untuk merubah diri saya sendiri. Dan ketika saya memutuskan untuk merubah diri saya, merubah sikap saya, merubah paradigma saya, kok serasa lingkungan saya, keluarga saya berubah. Kok sepertinya dengan saya merubah keluarga saya, lingkungan saya ikut berubah. Dan kalau saya bisa merubah lingkungan dengan cara ini, otomatis dunia saya juga bisa berubah. Artinya kalau Anda mau melakukan perubahan dari sekarang, Anda bisa merubah banyak nasib orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Dimulai dari Anda. Terakhir Bapak Ibu, saya mengutip kata-kata Bung Karno, Presiden RI pertama. Beliau mengatakan seperti ini. Beri saya 10 pemuda terbaik di negeri ini, dan saya akan mengangkat derajat Indonesia menjadi negara yang paling disegani di seluruh dunia. Maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya kalau kita sudah mempunyai kualitas pribadi yang unggul, dan kita bisa menemukan orang-orang yang unggul, Bung Karno mengatakan beri saya 10 pemuda terbaik. Di bisnis ini juga seperti itu. Kalau Anda terus menggali, kalau Anda terus mencari, kalau Anda terus-menerus melakukan, dan Anda bisa menemukan 10 jalur aktif Anda, dan mereka semua berhasil menjadi orang sukses, Anda akan menjadi next executive director Bapak Ibu. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.